هذه مقدمة تعليم اللغات العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sini kita akan belajar bahasa Arab. Mana saya akan menjelaskan untuk mukaddimahnya pelajaran bahasa Arab ini. Pelajaran bahasa Arab sangat diperlukan untuk setiap orang, terutama yang beragama Islam atau seorang Muslim. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran, bahasa Nabi Muhammad, dan bahasa internasional Islam atau bahasa orang-orang Muslim, bahasa Muslimin. Pada dari itu saya membuka pelajaran bahasa Arab, di mana pelajaran bahasa Arab ini diperuntukkan untuk mereka yang telah bisa membaca huruf Arab. Jadi pelajaran di sini bukan untuk belajar huruf hijaiyah, alif, ba, ta, ta, jim, ha, ho, ya, bukan itu. Tapi pelajaran bahasa Arab ini adalah untuk mereka yang sudah bisa membaca huruf Arab atau telah bisa membaca Al-Qur'anul Karim, tapi belum bisa berbahasa Arab, belum bisa berbicara bahasa Arab, belum memahami bahasa Arab. Di sini pelajaran bahasa Arab di sini adalah pelajaran untuk supaya memulai bagaimana cara memahami pelajaran bahasa Arab. Mungkin ya betul, dalam bahasa ini ada tata bahasa seperti dalam bahasa Arab ada nahwu, ada sorof. Cuma saya tidak mengajari langsung tentang nahwu sorof, walaupun saya akan menyentuh pelajaran nahwu sorof juga. Pelajaran bahasa Arab di sini adalah pengenalan pelajaran bahasa Arab, sehingga siapa saja yang telah mengenal pelajaran bahasa Arab yang akan saya jelaskan di sini akan memudahkan untuk belajar bahasa Arab ke kelanjutannya. Baik, saya akan memberikan sebuah mukaddimah pelajaran bahasa Arab. Saya akan membuka pelajarannya di sini. Ya, ini pelajaran bahasa Arab praktis. Dalam artian sebelum kita masuk pada pelajaran bahasa Arab, kita harus bisa memahami beberapa hal atau mukaddimah di sini yang harus diketahui. Tanpa dasar-dasar yang ada di mukaddimah ini, kalian tidak akan bisa berbahasa Arab. Baik, saya mulai di sini adalah pelajaran bahasa Arab praktis ini. Di dalam bahasa Arab, ya, seseorang ketika akan belajar bahasa Arab, dia harus mengenal yang namanya fi'lu atau al-fi'lu, atau artinya kata kerja, juga al-ismu, artinya kata benda, serta ad-dhamair, kata ganti. Seseorang belajar bahasa tentunya akan harus memahami adanya kata kerja, kata benda, dan kata ganti. Ya, dalam bahasa apapun, ya, itu harus mengetahui adanya mengetahui tentang kata kerja, kata benda, dan kata ganti. Seperti di dalam bahasa Indonesia, contohnya umpamanya kata kerja makan, ya, kata benda katakanlah piring, ya, dan juga kata ganti. Kata ganti ini seperti dia, kamu, saya, dan semacam itulah. Itu kata ganti. Ini adalah modal untuk orang bisa berbicara atau menulis atau berkomunikasi dengan suatu bahasa. Di dalam bahasa Arab pun semacam itu. Ada al-fi'lu, ada al-ismu, ada ad-dhamair. Dhamir zamannya ad-dhamair. Ya, kata ganti. Baik. Fi'il ini umpamanya dalam kata kerja ada tadi saya katakan adalah makan. Ya. Makan bahasa Arabnya al-aklu. Isim kata bendanya atau kata benda ini contohnya piring.
Umpamanya di sini al-aklu bisahni, makan dengan piring. Nah, tentunya ada kata kerja dan kata benda, ya. Umpamanya di sini ada contoh Muhammadun ya'kulu bisahni. Muhammad makan dengan piring, ya. Artinya dia makan menggunakan piring, ya. Terus ada kata ganti, huwa ya'kulu bisahni, dia makan dengan piring. Intinya yang digunakan makan ini ya alatnya untuk makan ini adalah piring. Ya, umpamanya dikompliti. Muhammadun ya'kulur ruzza bisahni. Muhammad makan nasi dengan piring. Ya. Ini atau dengan kata ganti, huwa ya'kulur ruzza bisahni. Ya, dia makan nasi dengan piring. Di situ mengandung kata kerja ya'kulu tadi, mengandung kata benda yaitu arruz artinya nasi, as-sahn artinya piring. Ya. Kalau bi tadi adalah kata sambung, ini tambahan. Tapi dasarnya adalah kata kerja, kata benda, dan kata ganti. Ini yang harus dipahami, ya, bahwa di dalam bahasa itu pasti mengandung kata kerja, kata benda, dan kata ganti. Ya. Kemudian, ya, kata kerja, kata benda ini masuk di dalam al-mufradat. Al-mufradat itu artinya dalam bahasa Indonesia perbendaharaan kata. Intinya perbendaharaan kata itu ya apa saja yang bisa digunakan untuk berbahasa, untuk berkomunikasi itu masuk di dalam bahasa itu. Yaitu jumlah sekian banyak kata kerja, jumlah sekian banyak kata benda itu masuk di dalam istilah al-mufradat. Untuk bisa berbahasa Arab, seseorang itu harus banyak menghafal al-mufradat atau banyak menghafal perbendaharaan kata. Perbendaharaan kata ini harus banyak dihafal. Contohnya seperti makan, minum, berjalan, ya. Belajar, tidur, bangun, dan sebagainya. Juga kata-kata bendanya, katakanlah piring, nasi, pintu, rumah. Ya. Terus semua nama-nama orang masuk di dalam kategori adalah al-isim. Walaupun manusia itu bukan kata benda, tapi namanya itu ada istilah di dalam bahasa Arab itu tetap masuknya al-isim. Muhammadun, ini adalah al-isim. Ya. Kalau istilahnya, kalau nama orang, khusus nama orang disebut alam. Baik, itu pelajaran-pelajaran nanti bisa dipelajari ketika kalian telah mempelajari di dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Ini adalah baru mukaddimah, pengenalan pelajaran bahasa Arab yang akan saya ajarkan untuk yang minat belajar di sini. Ya, jadi kesimpulannya ya bahwa kata benda, kata kerja ya ini masuk di dalam al-mufradat. Ya, al-mufradat itu mengandung di sini seluruh perbendaharaan kata apapun yang digunakan untuk berkomunikasi, baik untuk berbicara atau menulis dan sebagainya, itu ada di dalam al-mufradat. Makanya harus kalau mufradat harus dihafal. Di dalam mufradat harus dipahami adanya al-fi'lu, juga adanya al-ismu. Kemudian selanjutnya, setelah seseorang mempelajari atau menghafal al-mufradat dari yang meliputi al-fi'lu dan al-ismu, orang itu baru bisa berbicara atau menulis bahasa Arab. Tapi di dalam bahasa ini yang paling penting, pertama adalah mendengarkan ucapan-ucapan bahasa. Kemudian dia bisa mengucapkan bahasa yang sedang dipelajari. Al-mufradatnya itu bisa diucapkan dengan fasih, dengan benar.
ya, sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan huruf-hurufnya. Nah, sehingga yang diajak berbicara ini memahami apa yang dikatakan dari ungkapannya. Maka dari itu perlu mendengarkan dengan benar, dengan seksama ucapan-ucapan dari al-mufradat itu tadi, kemudian diucapkan dengan benar, ditirukan dengan benar. Dari situ, maka orang itu akan banyak menghafal al-mufradat. Ya. Menghafal al-mufradat ini harus dalam bahasa, tanpa menghafal al-mufradat bagaimana dia akan berbicara. Tidak mungkin bisa mengucapkan atau memahami ungkapan orang, pembicaraan orang lain, karena apa yang didengar dia tidak memahami dan dia akan mengucapkan juga tidak bisa, karena tidak ada di dalam memorinya perbendaharaan kata itu tadi, al-mufradat. Maka dari itu dianjurkan tetap menghafal al-mufradat. Setelah menghafal al-mufradat dan bisa mengucapkan atau memahami pendengaran orang dari ungkapannya, sehingga mengerti artinya, maksud dari yang diucapkan orang, dan bisa mengucapkan apa yang dimaksudkan bisa disampaikan dengan perbendaharaan kata ini, sehingga dinyatakan bisa berbahasa Arab. Ya, ada satu lagi yang perlu dipelajari, yaitu adalah al-lahjah. Al-lahjah ini artinya adalah intonasi atau logat bahasa. Jadi setiap bahasa di dunia ini memiliki sebuah logat atau memiliki sebuah intonasi dari bahasa itu sendiri. Seperti di Indonesia sendiri, ya, ada bahasa Indonesia itu intonasinya orang berbahasa Indonesia, tapi juga di dalam negeri Indonesia, negeri kita ini, ada beberapa kota-kota yang memiliki intonasi-intonasi dari bahasa daerah itu sendiri. Nah, seringkali orang sudah bisa berbahasa Arab, tapi dia masih menggunakan logat atau bahasa bawaan bahasa daerahnya, bahasa ibunya. Ya, istilahnya dikatakan bahasa daerahnya itu adalah bahasa ibunya. Ya, katakanlah seperti ini tadi saya katakan satu contoh kalimat yang tadi setelah saya contohkan. Di dalam bahasa Arab, orang Arab mengatakan Muhammadun ya'kulur ruzza bis-sah. Itu dengan logat bahasa Arab. Tapi terutama di sini, katakanlah di sini adalah saya, karena saya ini tinggal di Jawa Tengah. Maka orang di Jawa kadang dengan logat bahasa Jawa Tengah, ya. Ungkapannya benar, tapi logatnya masih menggunakan logat Jawa Tengah. Dia ketika orang Arab mengatakan Muhammadun ya'kulur ruzza bis-sah, dia ada orang yang dengan bahasa logat ibunya atau logat daerahnya, Muhammadun ya'kulur ruzza bis-sahmi. Nah, ini dengan bahasa daerahnya, Muhammad ya'kulur ruzza bis-sahmi. Iya, bahasa itu adalah didengarkan benar, bahasanya, susunan katanya semuanya benar, tapi logatnya belum logat Arab, masih logat Jawa Tengah atau logat Jawa, ya, yang mana orang Arab mengatakan Muhammadun ya'kulur ruzza bis-sahmi, huwa ya'kulur ruzza bis-sahmi. Jadi ini orang mengatakan huwa ya'kulur ruzza bis-sahmi, huwa ya'kulur ruzza bis-sahmi, wa ma'i ya'kulur ruzza bis-sahmi. Bahasanya benar, tapi logatnya yang tidak pas. Makanya diperlukan juga orang ketika belajar bahasa, terutama bahasa Arab, dia juga memahami logat bahasa Arab itu sendiri. Maka akan menjadi sempurna seseorang setelah menghafal al-mufradat atau perbendaharaan kata dan telah bisa mengungkapkan, berbicara bahasa Arab, dan juga bisa memahami orang berbicara bahasa Arab, ya, dia perlu mempelajari logat bahasa Arab itu sendiri, sehingga menjadi bagian kesempurnaan belajar bahasa. Dan itu perlu bagi setiap orang yang akan belajar bahasa Arab ini, setelah memahami atau mempelajari lahjah. Caranya harus dipraktekkan. Bahasa ini caranya harus dipraktekkan, diungkapkan, diusahakan agar supaya bisa
dan sebisanya, ya, sehingga didengar itu sesuai dengan bahasa itu sendiri. Itulah, ini adalah mukadimah dari pelajaran bahasa Arab yang akan saya jelaskan. Sebelum memasuki pelajaran bahasa Arab yang akan saya jelaskan berikutnya, kalian harus memahami mukadimah ini. Dari itu, saya kira apa yang telah saya jelaskan ini dari mukadimah bahasa Arab ini, kalian saya anggap telah memahami. Dan untuk melanjutkan pelajarannya, bisa mendaftar, ya, untuk pelajaran online bisa mendaftar di http://barab.online. Di sana setelah kalian membuka website itu, situs itu, nanti di sana ada tombol di atas itu kursus online. Bisa kalian daftar di situ dan lakukan apa petunjuk ada di situ untuk pendaftarannya. Nanti akan terjadwal kapan mulai belajarnya, ya. Dan untuk itu kami tunggu kalian pendaftarannya. Semoga ini semua bermanfaat untuk kalian semuanya dan manfaat untuk kita semua juga, ya, dan juga untuk keluarga kalian. Bagus sekali ini pelajaran bahasa Arab, ya. Saya ulangi lagi bahwa pelajaran bahasa Arab ini untuk mereka yang telah bisa membaca huruf Arab atau telah mampu membaca Al-Quran, tapi belum bisa bahasa Arab. Ini pelajaran, bukan pelajaran mengenal huruf Arab, alif, ba, ta, jim sampai akhir, ya. Tidak itu, tapi ini adalah pelajaran untuk orang yang sudah memahami huruf Arab, sudah bisa membaca Al-Quran, tapi belum bisa bahasa Arab. Jadi untuk mendaftar ini perlu dipahami, bukan belajar huruf hijaiyah. Nah, saya kira paham seperti itu. Saya cukupkan sekian dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. انتهت المقدمة.